Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Alkendina Maharani akan menceritakan kisah lengkap Nabi Muhammad dari lahir hingga wafat. Kisah Nabi Muhammad SAW merupakan perjalanan panjang yang penuh makna dari masa kecil hingga wafatnya. Kisah ini bukan hanya tentang seorang nabi, tapi juga tentang seorang manusia yang penuh kasih sayang, kesabaran, dan kebijaksanaan. Perjalanan ini dimulai di kota Mekah, tempat beliau dilahirkan dan memulai dakwahnya, hingga mencapai puncaknya dengan penaklukan Mekah dan penyebaran Islam ke seluruh dunia. Kelahiran dan masa kecil. Pertama, kelahiran Nabi Muhammad pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi di kota Mekah. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, meninggal dunia sebelum beliau lahir, sehingga Muhammad menjadi yatim sejak dalam kandungan. Kehilangan ibunya Aminah binti Wahab juga meninggal dunia ketika beliau berusia 6 tahun, sehingga Muhammad tumbuh besar sebagai anak yatim piatu, diasuh kakek dan paman. Setelah ibu dan ayahnya meninggal, Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib yang merupakan pimpinan suku Quraisy. Namun tak lama setelah itu, Abdul Muthalib juga meninggal dunia dan Muhammad kemudian dibesarkan oleh pamannya, Abu Thalib, yang sangat menyayangi dan melindunginya. Masa remaja dan perjalanan ke Suriah, kejujuran dan kepercayaan. Pada usia muda, Muhammad dikenal sebagai seorang yang jujur dan terpercaya, sehingga diberi julukan Al-Amin yang terpercaya oleh masyarakat Mekah. Perjalanan dagang. Di usia 25 tahun, beliau bekerja sebagai pedagang dan melakukan perjalanan ke Suriah. Dalam perjalanan itu, beliau bertemu dengan seorang wanita kaya bernama Khadijah binti Khuwailid yang pada akhirnya menjadi istri pertama beliau. Pernikahan dengan Khadijah terpikat oleh integritas dan kejujuran Muhammad, dan mereka menikah. Dari pernikahan ini, Muhammad dikaruniai beberapa anak, termasuk Fatimah, yang kelak menjadi ibu dari Hasan dan Husain. Wahyu pertama dan awal dakwah Islam. Wahyu pertama pada usia 40 tahun, saat beliau sedang berkhalwat menyendiri di Gua Hira di luar kota Mekah. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Isi wahyu pertama ini berbunyi Iqra, bacalah, yang memulai rangkaian wahyu yang kemudian diterima oleh Nabi Muhammad selama 23 tahun. Setelah wahyu pertama diterima, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara diam-diam, mengajak orang-orang untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa, Allah, dan meninggalkan penyembahan berhala. Perluasan dakwah ini dimulai dengan keluarga dan sahabat terdekat, dan kemudian meluas kepada masyarakat Quraisy yang sangat kuat tradisi menyembahan berhalanya. Penentangan masyarakat Mekah, ancaman terhadap ajaran baru. Banyak pemuka Quraisy yang merasa terancam dengan ajaran baru yang beliau bawa, yang menentang tradisi penyembahan berhala dan sistem sosial yang telah mapan. Penekanan dan intimidasi. Mereka mulai melakukan berbagai cara untuk menekan dan mengintimidasi Muhammad dan para pengikutnya. Penyiksaan dan boikot. Beberapa sahabatnya disiksa dan diboikot secara sosial, termasuk Bilal bin Rabah, seorang budak yang kemudian menjadi salah satu sahabat terkemuka. Keteguhan Nabi Muhammad. Namun meskipun menghadapi banyak tekanan, Nabi Muhammad tetap teguh dalam menyampaikan wahyu dan terus mengajak masyarakat untuk masuk Islam. Hijrah ke Madinah. Ancaman meningkat. Setelah lebih dari 10 tahun berdakwah di Mekah dengan sedikit keberhasilan, situasi semakin memburuk pada tahun 622 Masehi, ketika ancaman terhadap kehidupan Nabi Muhammad semakin meningkat. Beliau menerima tawaran dari suku Aus, Khazraj di Madinah, dahulu dikenal sebagai Yatsrib, untuk berhijrah dan menjadi pimpinan mereka.
Titik balik sejarah Islam. Hijrah ini menandai titik balik dalam sejarah Islam karena di Madinah Nabi Muhammad berhasil membentuk komunitas muslim pertama. Pembentukan komunitas muslim. Setelah hijrah, beliau mendirikan masjid pertama di Madinah dan membentuk piagam Madinah yang menjamin kebebasan beragama dan menetapkan aturan sosial yang adil untuk seluruh warga Madinah, baik muslim maupun non-muslim. Awal kalender hijrah. Peristiwa hijrah ini juga menjadi awal penanggalan kalender hijriah. Perang dan konflik. Perang Badar pada 624 Masehi. Kemenangan pasukan muslim atas pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Perang Uhud pada 625 Masehi. Kekalahan pasukan muslim akibat ketidaktaatan sebagian pasukan terhadap perintah Nabi. Perang Khandak pada 627 Masehi. Pasukan muslim berhasil bertahan dengan menggali parit di sekitar kota sehingga membuat pasukan Quraisy gagal menembus pertahanan Madinah. Penaklukan Mekah pada tahun 630 Masehi. Setelah bertahun-tahun berkonflik, Nabi Muhammad dan pasukannya memasuki Mekah dalam peristiwa yang dikenal sebagai penaklukan Mekah. Tanpa perlawanan besar, kota Mekah jatuh ke tangan umat Islam. Salah satu tindakan pertama Nabi Muhammad adalah membersihkan Ka'bah dari berhala dan mengembalikannya menjadi tempat ibadah kepada Allah. Wafatnya Nabi Muhammad. Saat penaklukan Mekah, Nabi Muhammad terus menyebarkan Islam dan mengatur urusan umat. Pada tahun 632 Masehi, beliau melaksanakan haji yang terakhir yang dikenal sebagai Haji Wada atau Haji Perpisahan. Dalam khutbah terakhirnya, beliau menyampaikan pesan-pesan penting tentang persaudaraan, keadilan, dan kewajiban umat Islam. Nabi Muhammad wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah pada usia 63 tahun di rumah istrinya Aisyah di Madinah. Wafatan beliau meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi umat Islam. Namun, ajaran dan wahyu yang beliau bawa terus hidup dan berkembang, menjadi petunjuk hidup bagi miliaran umat Islam di seluruh dunia. Terima kasih.